Ya jujur kalau misalnya menjadi penulis buku aja di Indonesia agak susah untuk hidup dari royalti aja. Tapi kalau misalnya lo yang dari yang udah pernah lo jalanin nih, dari bermain film sebagai aktor, bermain teater, mana sih yang lebih menantang? Nah, menurut lo apakah orang dewasa juga akan tertarik nggak sih untuk baca buku ini? Ini ya. Nah, ini juga sesuatu yang membuat gue terkejut sebetulnya, karena Rizal Iwan. Prita. Gue tuh kan taunya lo tuh aktor, terus lo pemain teater, lo penulis naskah teater juga, dan lo penulis buku cerita anak-anak, ya kan? Tapi saat ini tuh profesi lo tuh yang mana sih? Profesi yang mana di antara semua itu yang lo tuh ngerasa lo banget gitu? Dan lo tuh pengennya dikenal publik itu sebagai apa? Iya, sebetulnya sampai sekarang pun gue juga masih bingung ya ditanya. Kalau misalnya lagi mau ada bio gitu kan, maksudnya ini atributnya mau apa nih, penulis apa aktor apa itu gue masih bingung. Cuman mungkin kalau misalnya yang satu yang harus gue pilih, mungkin gue akan bilang penulis sih, penulis aja gitu. Karena yang gue tekuni selama ini, bahkan dari zaman dulu gue ngantor sampai sekarang itu kan selalu ada berhubungan sama dunia tulis menulis. Sekarang pun juga menulis buku. Naskah teater juga kan nulis juga gitu kan. Terus dulu sempat jadi kolumnis lah, sempat jadi jurnalis, nulis artikel. Jadi kayaknya memang yang lebih persentasenya lebih banyak tuh nulis. Gitu. Kalau misalnya acting itu aku belum, gimana ya? Kayaknya gue tuh belum ngerasa gue deserve lah untuk dibilang sebagai aktor gitu. Karena kayaknya mungkin masih hobi aja sih. Berarti acting itu hobi ya. Nah, orang-orang tuh kan pengennya pengen tuh bisa jadi multi talenta ya, dan menurut gue lo itu adalah contoh salah satunya. Tapi sebenarnya background pendidikan lo tuh yang terakhir tuh apa sih? Kalau di rutin setelah lo selesai kuliah, terus lo tuh menekuni bidang pekerjaan apa dulu sih awalnya? Jadi kan kuliah gue itu memang gue belajarnya tuh ilmu komunikasi kan, di FISIP UI gitu. Jadi memang itu ada tulis-menulisnya juga sih, karena itu kan jurnalisme lah, ada apa namanya, ada PR juga gitu. Nah setelah itu gue itu menghabiskan 12 tahun di industri advertising, periklanan. Gitu, sebagai copywriter. Jadi nulis lagi. Cuman memang lebih mengonsep iklan kayak gitu kan. Cuman memang nulis lah, dasarnya tuh selalu nulis. Jadi jadi setelah 12 tahun itu gue bekerja sebagai copywriter di periklanan, akhirnya tahun 2014 itu gue memutuskan, kayaknya gue waktu itu banyak sih faktornya ya, antara lain karena kan advertising terutama di zaman gue dulu itu tuh bener-bener jam kerjanya panjang, nggak tentu, lembur, yang kadang-kadang kita bisa keluar, bisa pulang tuh jam 4 pagi, tiba-tiba jam 7 pagi kita harus di kantor lagi untuk presentasi gitu kan, kalau pitching segala macam. Lama-lama waktu itu mungkin badan gue nggak kuat gitu, jadi gue mikir, kalau misalnya gue gini terus, dan karena jam kerja yang panjang itu, gue jadi nggak bisa menekuni, melakukan yang pengen gue lakukan, seperti antara lain menulis fiksi gitu. Jadi waktu itu, berani nggak ya gue kalau misalnya gue cabut terus gue freelance. Nah 2014 itu akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah nyebur aja deh gitu, terserah deh ntar gimana. Nah pada saat itu gue baru bisa mulai nulis fiksi, baru bisa mulai nulis buku waktu itu. Teateran juga waktu itu makin sering, karena sebelumnya itu kalau pas masih kerja itu tuh gue udah mulai teateran, tapi gara-gara jam kerja yang nggak menentu itu, deg-degan sih gitu. Jadi kalau misalnya udah waktunya latihan tuh, tiba-tiba gue belum bisa pulang karena ada meeting, karena harus ngerjain kerjaan yang belum selesai, karena ada pitching. Jadi gue mau latihan aja tuh udah deg-degan terus lah gitu. Jadi gue mungkin nggak bisa terlalu banyak melakukannya waktu itu. Nah setelah freelance itu barulah gue karena bisa ngatur waktu sendiri, jadi gue baru bisa mulai nulis, gue baru bisa mulai lebih sering berteater. Ya dan alhamdulillah sih jalannya kebuka sih di situ. Itu baik tulisan maupun teater. Nah jadi lo dulu tuh di advertising, lo kerja kantoran itu selama berapa tahun? 12 tahun. Itu di kantor advertising yang sama atau lo pindah-pindah? Pindah-pindah sih, beberapa agensi. Berapa kali itu lo pindah? Tunggu, 1, 2, 3, cuma 3 kali sih. Dan untuk industri advertising itu terhitung sedikit
Iya. Karena advertising itu banyak banget yang lompat-lompat Iya. kan, kutu lompat Iya. gitu. Iya. Gue itu termasuk sedikit, gue 4 kali pindah. Oke, 4 kali pindah selama 12 12 tahun. tahun. Udah habis gitu, akhirnya suatu hari nih lo memutuskan, udah gue mau freelance aja, meninggalkan pekerjaan sebagai budak korporat lah ya istilahnya, kayak gitu. Itu berat nggak sih lo ngambil keputusan seperti itu? Pertimbangannya? Berat. Lumayan berat. Terutama karena pertimbangan finansial dong kan, Iya. gitu. Jadi kita udah terbiasa nerima paycheck yang reguler gitu-gitu. Iya. Dan waktu itu gajinya juga udah lumayan juga Iya. kan. Kita udah kerja lama tuh gajinya lumayan. Bisa nggak ya nih gitu. Iya. Tapi terus waktu itu mikir sih. Pertama tuh kayak badan udah mulai komplain. Iya. Terus kayak you're not getting any Iya. younger gitu kan. Iya. Kayak nanti lu pingin diingat sebagai apa nih kalau menikah? Iya. Sebagai pekerja kantor agensi Iya. mana Iya. gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kayaknya waktu itu gue, kalau misalnya gue nggak nyoba mungkin gue akan nyesel aja. Iya. Ya udah, berat. Tapi akhirnya ternyata ya, maksudnya itu gue juga baru nyadar sih, ternyata tuh bisa aja loh. Maksudnya kayak sampai sekarang, itu berarti berapa nih? Udah 12 tahun juga nih gue Iya. freelance kan, gitu. Masih hidup aja sih, alhamdulillah ya. Masih bisa makan gitu. Iya. Is it worth it? Tapi menurut lo meninggalkan dunia korporat untuk memulai pekerjaan freelance atau membangun sendiri on your own? Worth it sih, worth it banget. Tapi gue mengatakan ini bukan berarti gue lantas mengecilkan 12 tahun gue di advertising itu ya. If anything, itu justru adalah gue bersyukur banget. Karena gini, pertama tuh memang gue tuh kadang-kadang suka mikir gini, Prit. Gue suka mikir, karena kan gue jadinya ini late bloomer ya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang nih di dunia tulis menulis, di dunia teater, itu gue ngelihat gue sama bermain itu sama anak-anak muda, Yes. anak-anak. Jadi kayak apa ya, level skillnya gue sama nih sama mereka, tapi mereka jauh lebih muda dan mereka punya lebih banyak energi gitu. Apalagi soal acting kan gitu, acting kan butuh stamina. Iya. Penulis-penulis juga gitu. Iya. Mereka masih punya tenaga lah untuk riset kemana segala macam, untuk bergadang-begadang nulis gitu. Sementara gue udah enggak. Terus gue mikir kan, aduh, gue tuh nyesel nggak sih? Gue 12 tahun itu tuh hilang nih, 12 tahun ini hilang. Seandainya gue memulai pada saat gue di usia yang sama mereka, Iya. mungkin kesempatan gue akan lebih banyak Iya, gitu. Kesempatan gue akan lebih banyak dan gue akan bisa mengambil semuanya karena gue masih kuat dan gue masih Iya. baik fisik maupun mental, gue masih kuat gitu pikiran. Terus nyesel nggak ya, kayak kadang-kadang tuh pertama tuh gue pasti nyesel juga sih. Harusnya sih kalau gue mulai seusia mereka pasti kayaknya sekarang mungkin gue udah di mana kali ya gitu. Itu lapisan pertama gue mikir gitu. Tapi selalu habis itu disusul dengan enggak, gue nggak nyesel. Karena apa? Karena 12 tahun gue bekerja di kantor itu mempersiapkan gue untuk stage hidup gue saat ini. Dalam artian apa? Dalam artian pertama, financial stability. Iya. Financial stability, jadi kayak dari bertahun-tahun gue ngantor itu, gue mengumpulkan uang yang bisa gue pakai untuk hidup sekarang, juga koneksinya. Iya. Koneksinya. Jadi sekarang pun gue masih ada nih pekerjaan yang masih berhubungan sama advertising, masih dapat, dan justru itu yang menyambung hidup gue. Iya, iya. Karena ya jujur kalau misalnya menjadi penulis buku aja di Indonesia agak susah untuk hidup dari royalti aja. Kecuali kita penulis yang bener-bener best seller banget gitu. Dan teateran juga sih gitu kan. Maksudnya aduh gimana ya, maksudnya kan seniman tuh di Indonesia tuh kita ya ini masalah lama lah, lagu lama gitu. Seniman tuh kita mungkin nggak bisa hidup layak gitu. 12 tahun itu akhirnya justru yang menjadi penyangga gue sekarang gitu. Dimana sekarang gue masih jadi punya privilege untuk berteater, untuk nulis buku. Karena gue sudah ada dasar finansialnya dari yang 12 tahun itu. Gitu. Mungkin kalau itu nggak ada, terus mungkin kalau misalnya gue mulai ketika gue masih muda, ya susah aja sih hidupnya, struggling aja gitu ya. Lu seniman aja gitu. Iya. Kayak gitu sih gitu. Ada untungnya, ada ruginya lah. Iya, plus gitu. minus lah ya. Ada plus minus. Tapi lo bilang lo started as a late bloomer. Late bloomer itu umur berapa sih lo meninggalkan dunia korporasi untuk start menjadi lo sekarang ini? Meninggalkan dunia korporasinya kan 2014. Berarti itu gue waktu itu umur gue 37 ya. Iya. 37 itu. Terus di usia 39 waktu itu gue mendapatkan kesempatan untuk bermain teater
di Amerika 3 bulan. Iya. Dan itu pengalaman yang sampai sekarang masih gue sangat nggak bisa gue lupakan dan masih sangat gue treasure lah sampai sekarang. Itu salah satu pengalaman paling berharga di hidup gue. Kalau waktu itu gue masih kantor, tentu gue nggak bisa dong kan 3 bulan lu mau cuti, siapa yang mau ngasih izin lu cuti? Unpaid leave juga lu nggak bisa juga gitu. Jadi apa namanya? Itu gue umur 37. Gue mulai mendapat kesempatan itu. Kemudian buku gue terbit, buku gue yang pertama, buku solo gue yang pertama ya, buku novel yang pertama yang gue tulis sendiri, yang nggak bareng-bareng orang lain, itu 2018. Berarti gue umur berapa? 41 ya. Iya. 41. Jadi kalau orang bilang life begins at 40, itu kayaknya buat gue bener banget sih. Bener-bener literally hidup gue mulai di sekitaran umur 40. Gue 39, gue bisa main teater di Amerika, gue jadi dikenal di skena teater akhirnya kan. Dan buku pertama terbit, dan akhirnya gue sekarang menjadi penulis buku anak-anak. Buku itulah yang akhirnya yang akhirnya menorehkan nama gue sedikit gitu di industri buku tuh itu gitu. Iya. Nah, ceritanya gimana sih waktu lo pertama kali mendapatkan kesempatan untuk main teater di Amerika itu? Kan nggak semua orang punya kesempatan itu ya. Gimana sih ceritanya? Ceritanya singkatnya mungkin ya. Jadi ada seorang penulis naskah, kan playwright orang Amerika. Dia lagi menulis sebuah lakon yang settingnya di Indonesia. Dan dia datang ke Jakarta waktu itu untuk mementaskan dramatic reading, pembacaan dramatik untuk mengumpulkan feedback. Jadi kayak riset lah gitu, untuk mengumpulkan feedback dari orang Indonesia. Maksudnya ini udah bener belum nih, udah otentik belum nih naskah gue gitu. Nah, bentuknya kan dramatic reading, jadi harus ada yang bacain aktor-aktornya. Dia bekerja sama dengan kelompok teater yang waktu itu gue sedang banyak produksi sama mereka gitu. Jadi mereka kayak, ini siapa yang bisa bacain ini, ya udah gue ikut lah gitu kan. Terus habis itu udah tuh dia balik kan ke Amerika kan. Ya udah kan, abis itu ya udah dadah makasih ya, aku balik ya, kayaknya udah kita nggak akan ketemu lagi. Dan kayaknya kan ngapain juga mereka bawa aktor dari Indonesia, kan secara logistik kan itu nggak visible kan. Kan di Amerika juga banyak orang Indonesia, orang Asia tuh juga banyak. Nah tapi ternyata ketika mereka mau meng-cast satu role ini, nggak dapet di sana, nggak ada yang puas lah gitu, sutradara dan penulis naskahnya. Terus habis itu penulis naskahnya bilang ke sutradaranya, by the way ini di Indonesia waktu itu gue ini loh ada yang baca nih, ini orang ini kan ada dokumentasinya tuh kan. Gimana menurut lo gitu? Terus sutradaranya bilang, oh ya kayaknya gue bisa sih kerja sama dia gitu. Terus ya udah, terus habis itu mereka juga, aduh ini all the stars align sih waktu itu. Jadi terus mereka memutuskan untuk ke KBRI untuk bilang nih, kita mau mentasin ini, kita kayaknya mau mendatangkan aktor ini dari Indonesia, kalian mau nggak untuk sponsorin? KBRI mau. Udah deh, dari situ udah langsung. Itu gue waktu itu langsung itu kan bener-bener pas dikasih taunya, by the way ini lu dapet nih peran ini, lu bisa kan kesini. Itu bener-bener cepet banget. Jadi gue tuh langsung gedabrukan gitu. Aduh nih gimana gitu. Lagi-lagi kalau waktu itu gue sedang dalam keadaan bekerja di kantor, gue pasti akan, ya sorry ya gue nggak bisa ya, karena gue nggak bisa ini nih dari kantor. Dan mungkin gue nyeselnya nggak tahu sampai kapan. Gitu. Pengalaman gitu. Berapa lama berarti di situ? Waktu itu di sananya 3 bulan. Lama ya? Lama, karena di sana itu, jadi latihannya itu 5 minggu, pentasnya juga 5 minggu. Jadi ya kurang lebih ya jadi 3 bulan lah, all in all-nya ya. Gitu. Oke. Abis itu teater. Nah sekarang kalau buat penulisan buku lo nih ya, tentang nulis buku, apa sih yang bikin lo tertarik untuk nih ya membuat nulis cerita buku anak-anak ya, Pretty Case Club. Tapi ntar kita akan ke sini. Tapi pertama kali inspirasi lo dari mana dulu sih untuk nulis ini? Dan yang gue juga pengen tahu adalah waktu kecil buku cerita anak-anak apa aja yang lo suka. Ntar gue pengen bandingin sama yang gue suka dulu waktu kecil. Itu jawabannya satu sih. Jadi memang gue yang menginspirasi gue untuk menulis buku ini adalah bacaan masa kecil gue. Jadi gue menulis ini untuk tribute terhadap bacaan-bacaan yang gue baca semasa kecil, yang adalah Lima Sekawan. Pasti buku-bukunya ya kan, buku-bukunya Enid Blyton tuh. Lima Sekawan. Kalau menjawab pertanyaan buku-buku apa yang gue suka waktu itu, selain Lima Sekawan ada juga ya Mallory Towers, Saint Clair, Enid Blyton juga. Sama Goosebumps ya, gue baca beberapa Goosebumps. Sama ada tuh dulu buku detektif judulnya Trio Detektif bukan? Trio Detektif iya juga, Trio Detektif. Cuman ada satu yang gue suka sekali tuh adalah di situ dibilangin dia seri detektif cilik. Detektifnya namanya Hawkeye Collins sama Amy Adams. Jadi
ya ada 2 detektif remaja gitu deh. Itu yang gue suka banget. Trio detektif iya juga sih, tapi sebetulnya yang membuat gue dulu kesengsem sama cerita-cerita misteri itu adalah si seri detektif cilik ini, Hawkeye Collins dan Amy Adams. Kalau buku-buku anak kecil, novel-novel anak kecil Indonesia, lu baca juga nggak sih? Baca. Kayak dulu ya apa sih tokohnya tuh gue ingat ada namanya Noni. Oh iya Noni, iya. Terus Pulung. Noni, Pulung. Iya kan. Terus ada banyak sih, banyak Astrid juga ada. Iya. Dan itu tuh juga salah satunya yang sekarang gue akhirnya sekarang bisa terhubung sama penulis-penulis itu gitu, kayak bisa kenal secara personal, dan itu kayak gue dulu nggak kepikiran sih. Nah buku seri anak kecil waktu kecil gue baca apa enggak? Waktu kecilnya mungkin gue nggak terlalu baca karena gue udah anak jaksel sejak anak jaksel sejak dekade 80-an gitu. Jadi waktu itu gue lebih tertarik itu justru sama yang cerita-cerita terjemahan itu, yang 5 sekawan segala macam. Karena apa? Karena gue merasa kayak melalui buku-buku itulah gue bisa melihat dunia luar waktu itu, bahwa di luar dunia yang gue tahu sehari-hari ini, di luar Indonesia ini ternyata ada ini. Itu yang membuat gue tertarik. Nah buku-buku itu yang seri-seri novel Indonesia itu akhirnya gue baru baca ketika gue beranjak besar. Umur berapa tuh? Kayaknya mulai, jangan-jangan pas SMA ya gue mulai baca ya, bener loh. Terus habis itu, dan juga terutama ketika gue baru mulai menulis buku ini. Jadi waktu itu gue mencari referensi kan, gitu kan. Kayak misalnya nih Indonesia nih ada buku anak apa aja, barulah gue lihat itu. Barulah kemudian gue, buku-buku Joko Lolono gue juga baca dari dulu. Tapi barulah gue kemudian mulai membaca yang lain-lain, buku-buku Pak Joko Lolono itu ya ketika gue lagi riset buku ini. Gitu. Nah, ini kan Creepy Case Club nih udah jadi berapa seri sih volumenya ini? Udah 6 seri ya. Ceritain dong ini sebenarnya serial Creepy Case Club ini tuh tentang apa sih? Dan menurut lo apakah orang dewasa juga akan tertarik untuk baca? Jadi ceritanya itu tentang 3 anak, anak SD yang menyelidiki kasus-kasus supernatural di sekitar mereka. Ada hantunya. Kenapa gue menulis ini? Kan banyak nih yang nanya, kan kok hantunya beneran sih? Itu justru gini, karena selain tribute untuk bacaan-bacaan gue semasa kecil, 5 sekawan dan Trio Detektif dan kawan-kawan itu, selain berupa tribute juga sebetulnya berupa gugatan. Kalau gugatan kesannya kayak ini banget ya, kayak serius banget gitu. Sebenarnya enggak sih, lebih ke bukan protes juga, tapi soalnya gini Prit, waktu dulu itu ya, gue itu kan emang penggemar horor dari kecil. Dari kecil tuh gue emang selalu suka gitu sama horor. Apa aja horor yang lo nonton waktu kecil? Nah dulu yang ditonton. Yang ditonton sih waktu itu pokoknya Goonies, terus The Monster Squad gitu-gitu. Yang anak-anak kecil yang sekarang jadi Stranger Things. Stranger Things itu kan sebetulnya tribute buat di zaman kita kan. Buat film-film petualangan anak-anak di zaman kita kan. Di tahun 80-an. Dan sebenarnya waktu dulu pingin banget nonton Suzana dan segala macam dari kecil, tapi nggak boleh kan, gitu kan. Cuman aku tuh udah selalu tertarik lah sama supernatural itu. Termasuk ketika gue ngelihat 5 sekawan Trio Detektif itu kan, kalau lu lihat judul-judulnya ya, judul-judulnya itu kan hantu semua loh, hampir semua kan. Kayak misteri hantu hijau, misteri bayangan tertawa, misteri apalagi tuh, mercusuar berhantu, kayak gitu-gitu kan. Petualangan 5 sekawan di Pulau Seram gitu. Misteri harta karun apa gitu. Harta karun, gue tuh jadi kayak, wah ini ada hantunya gitu. Gue baca lah, tapi kan selalu abis itu ternyata enggak kan. Ternyata itu orang gitu, hantunya tuh palsu, kayak Scooby-Doo lah kan. Scooby-Doo kan gitu, gue demen banget dulu nonton Scooby-Doo karena gue seneng banget ngeliat ada hantu-hantu, tapi ternyata dia orang. Nah gue selalu kecewa kan, kayak wah kok dibohongin. Bukan dibohongin ya sih, lebih kepada gue pengen lihat hantunya beneran nih, gue pengen ini. Jadi kayak gue waktu itu mikir, apa yang terjadi ya kalau misalnya anak-anak itu Trio Detektif, 5 sekawan mempunyai petualangan menyelidiki kasus dan ternyata hantunya beneran, apa yang terjadi gitu. Terutama juga kita di Indonesia kan, kita tumbuh dengan masyarakat yang sangat spiritual, sangat penuh tahayul gitu. Banyak yang bisa diceritakan. Jadi ya udah, gue nulis gitu aja. Jadi ini sebagai awalnya tribute untuk mereka, mungkin untuk Harry Potter juga ya gitu, karena mereka bertiga. Aku selalu melihat hubungan Harry Potter, Ron Weasley, Hermione itu hubungan yang asik gitulah. Jadi ya udah, aku nulis ini. Terus hantunya beneran, udah gitu aja sih. Hantunya beneran tuh berarti hantu-hantu folklore Indonesia.
Enggak juga. Jadi hantunya ini, hantu di Creepy Cast Club itu adalah konsepnya gimana ya? Wah, susah nih. Lebih karena susahnya takutnya jadi spoiler. Oh, oke. Cuman enggak sih, enggak hantu folklore, pocong, kuntilanak gitu enggak sih. Hantu-hantu aja sih, arwah penasaran ada. Terus ada di buku keempat nih kasus pohon pemanggil ini hantunya agak mengambil bentuk lain. Ya, terus nanti di buku kelima tuh ada juga hantu dan teknologi, jadi hantu-hantu di internet, hantu-hantu. Karena internet itu ternyata dunia yang sangat gelap dan menyeramkan dan penuh tahayul juga. Iya. Gitu. Jadi kayak ada game-game yang misalnya nggak ada orangnya tapi tiba-tiba ada pemainnya, padahal nggak ada yang mainin, suka ada gitu. Ternyata ya, gue juga baru tahu ketika gue riset. Jadi ada yang permainan anak-anak yang lagunya tuh ternyata kalau anak-anak denger lagu itu ternyata mereka bisa kesurupan. Itu kayak di Jepang ternyata ada juga. Jadi internet pun hantu dan teknologi yang selama ini kita mikirnya dua hal yang nggak bisa disatukan tuh ternyata sangat erat hubungannya. Gitu. Sir Arthur Conan Doyle itu pengarang Sherlock Holmes itu adalah orang yang sangat superstitious ternyata. Gitu. Thomas Alva Edison juga dia kan scientist tapi ternyata dia sangat fascinated sama occult gitu, sama dunia supernatural. Gitu, jadinya nah di buku itu yang aku explore lah gitu. Kalau di buku pertama ini kan kasus nyanyian berhantu ini menyelidiki tentang lagu-lagu anak. Misteri di balik lagu-lagu anak. Karena lagu-lagu anak itu kalau kita dengar liriknya itu ada yang ternyata liriknya itu artinya gelap sekali gitu. Kayak banyak lah, ada Three Blind Mice, lagu-lagu nursery rhymes Inggris gitu. Di sini kebetulan lagu Indonesia yang aku angkat jadi inspirasi. Berarti lo riset dulu dong ini semua tentang lagu-lagu Indonesia itu? Ya riset. Jadi volume 1 sampai volume 6 kan udah. Dan itu semua nggak bersambung ya, tidak berhubungan tapi case-nya beda-beda. Case-nya beda-beda, jadi satu buku satu kasus selesai, buku berikutnya kasusnya beda lagi. Tapi lebih baik memang kalau dibaca dari awal karena perkembangan karakter anak-anaknya justru yang berkembang gitu. Jadi di buku ini nih ada yang kadang-kadang nanti refer ke buku sebelumnya gitu. Terus anak-anaknya tuh juga kelihatan lah ntar dia berubah nih anak-anaknya ini. Dari buku 1 sampai buku 6 tuh mereka ada perkembangan karakter. Jadi emang enaknya dibaca berurutan. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Nah menurut lo apakah orang dewasa juga akan tertarik nggak sih untuk baca buku ini? Buku ini ya. Nah, ini juga sesuatu yang membuat gue terkejut sebetulnya. Karena buku ini kan ya buku anak, di marketingnya untuk anak-anak gitu kan. Tapi ternyata seiring perjalanannya Creepy Cast Club ini selama 6 buku ini, ternyata itu makin banyak pembaca dewasanya justru. Bukan lebih banyak, mana yang lebih banyak anak atau dewasa ya, tapi maksudnya semakin banyak aja anak-anak orang-orang dewasa yang membaca Creepy Cast Club dengan alasan mereka kangen bacaan masa kecil gitu. Karena jadi dari review-review yang gue baca ya di Goodreads atau di sosial media gitu, kayak ini ngobatin kekangenan aku nih sama buku-buku masa kecil kayak Enid Blyton, kayak 5 Sekawan tuh pasti tercetus lah gitu. Jadi ternyata orang-orang dewasa itu juga baca dan ini menguntungkan buatku. Karena apa? Karena orang-orang dewasa ini kan yang kemudian rajin merekomendasikan buku-buku ini ke teman-temannya, ke anak-anaknya. Mereka rajin membuat konten, review-review di sosial media. Mereka aktif berkomunitas. Jadi ada komunitas pembaca buku anak, ada komunitas book club anak gitu. Akhirnya jadi dibicarakan di komunitas-komunitas ini. Menurutku yang membuat Creepy Cast Club ini umurnya panjang itu ketika mereka mulai melakukan ini, orang-orang dewasa ini. Selain di antara mereka, word of mouth-nya juga akhirnya mereka merekomendasikan untuk anak juga, untuk anak mereka juga. Jadi kayak ada yang aku langsung membacakan ini untuk anakku gitu. Awalnya mereka takut tapi lama-lama mereka penasaran gitu. Ada juga yang anaknya masih kecil tapi kayak aku senang sama Creepy Cast Club dan aku akan menyimpan buku ini sampai nanti anakku gede dan cukup umur untuk baca, aku pasti akan kasih kayak gitu. Itu yang buat aku senang. Dan penghargaan tertinggi buat gue ketika gue menulis Creepy Cast Club ini adalah gue gak ini sih, tapi maksudnya buat gue penghargaan tertinggi itu adalah ketika buku ini bisa membuat anak-anak yang tadinya nggak suka baca jadi suka baca. Buat gue itu yang paling tinggi.
gitu buat gue. Dan itu sering banget nongol. Jadi kayak di story orang atau di komen atau di mana lah gitu. Kayak Creepy Cast Club ini novel anak pertama yang anakku baca loh. Sebelumnya dia cuma mau baca komik gitu. Atau yang sebelumnya anak gue tuh cuma suka main game, ini akhirnya dia bisa baca buku gara-gara Creepy Cast Club. Terus ada juga yang anak-anak sekarang kan, anak-anak sekolah internasional gitu, karena nggak mau baca buku bahasa Indonesia. Creepy Cast Club jadi buku berbahasa Indonesia pertama yang dia baca. Aduh, itu rasanya ya, penghargaan manapun nggak ada yang bisa melebihi rasa ketika gue mendengar testimoni kayak gitu dari pembaca. Karena kayak apa ya, kayak kan kita selalu mengeluh lah gitu kan, bahwa Indonesia ini literasinya rendah, anak-anaknya nggak suka baca, zaman sudah berubah, digital, anak-anak sudah lebih dekatnya dengan layar gitu. Tapi ternyata kalau misalnya ada usaha dari kita, dari orang tua atau dari peers gitu untuk untuk mengenalkan cerita-cerita yang bisa kena sama mereka, itu sebenarnya mereka akan hooked gitu. Dan bukan orang tua ke anak aja, tapi kadang-kadang ada anak-anak nih misalnya yang aku suka Creepy Cast Club, terus kemudian aku bawa Creepy Cast Club ini ke sekolah, terus abis itu aku nyuruh temanku baca, terus teman-temanku jadi rebutan. Wah, kayak gitu loh. Jadi kayak anak-anak Indonesia suka loh baca ternyata gitu. Asal ada cerita yang membuat mereka tertarik aja gitu. Ini udah dari volume 1 sampai volume 6 ya, series ini ya. Ada rencana buat volume 7 dan seterusnya nggak? Ini pertanyaan setiap volume nih, setiap volume keluar itu pasti, karena kan Creepy Cast Club ini tipis ya, jadi bacanya tuh cepat gitu. Selalu yang selalu yang volume berikutnya kapan keluarnya gitu, selalu deh. Aduh, gue nulisnya lama, bacanya cuma bentar, lalu ditagih lagi gitu. Ada. Untuk buku berikutnya setelah buku ke-6 itu ada sedang ditulis. Berarti on progress. On progress. Rencana rilis kapan? Tahun ini insya Allah. Tahun ini ya. Dan si buku-buku ini sekarang tuh masih bisa dibeli di mana sih? Di online kah atau offline kah atau e-commerce kah, atau dan ada e-booknya juga nggak sih? Ada semua gitu. Jadi offline ada di Gramedia seluruh Indonesia ada, online juga ada di gramedia.com, ada di Shopee, Tokopedia, tinggal search Creepy Cast Club itu pasti keluar juga. E-booknya juga ada, e-booknya juga ada di Gramedia Digital ada, di Google Play Books ada, di aplikasi iPusnas ada juga. Berarti lengkap ya semua ya, semua jadi masih bisa beli dan baca dimanapun, bisa nyari dimanapun. Nah, ketika lo lagi menulis nih ya, menulis buku, especially menulis series buku ini, musik apa sih yang lagi suka lo dengerin atau yang sering lo dengerin? Ini in general apa pas lagi menulis buku nih? Pertama, kalau lagi nulis buku dulu. Kalau lagi nulis buku nih, gue sukanya yang musik yang nggak terlalu intrusif. Jadi yang menenangkan. Jadi agak nggak nyambung sebetulnya sama yang gue tulis sama yang gue dengerin. Tapi belakangan ini gue ketika nulis itu gue sering banget dengerin Payung Teduh. Satu album dan dari album-album lainnya juga sih. Karena menenangkan. Dan liriknya juga menginspirasi sih gitu. Walaupun buku yang gue tulis buku anak-anak, yang sementara lirik mereka bercerita tentang yang bukan anak-anak, tapi nggak tahu lah cara mereka mengolah kata tuh menurut gue simple, jujur, nggak klise, dan jadi inspirasi aja. Jadi kayak membuat gue tiba-tiba yang mungkin gue bisa mengekspresikan rasa ini di kalimat ini bukan dengan cara yang biasa, tapi mungkin dengan cara yang lain. Itu kadang-kadang gue suka dapat dari mereka. Kalau yang in general? Kalau in general nih, kayaknya tuh selera musik gue berhenti di tahun 90-an deh. 90-an, siapa aja sih? Nyanyi-nyanyi favorit lo siapa aja kalau dari era 90-an itu? Gue itu jadi teman-teman tuh selalu bilang dari dulu pas dari 90-an itu selera musik gue itu apa sih mereka bilangnya tuh college rock, dia bilangnya college rock. Jadi gini, gue senengnya tuh sebetulnya band favorit gue sepanjang masa itu R.E.M kan gitu. Terus juga kayak turunan-turunannya, baik turun-turunannya gue kayak band-band kayak Live, Third Eye Blind, Matchbox 20, Cranberries yang kayak gitu sih. Dan sampai sekarang pun kayaknya gue masih dengerinnya mereka aja deh. Masih. 2000-annya dengerin juga nggak? 2000-an masih juga sih. 2000-an tuh berarti
apa nih? Eranya apa tuh? Aduh, tapi 2000-an tuh eranya abis itu kan Escape for Cutie yang gitu-gitu. masih kalau yang kayak gitu itu gue apa ya yang on top of my head sekarang 2000-an itu Counting Crows tuh 90-an apa 2000-an ya? Itu 2000-an awal mereka rilis juga, tapi kan startnya mereka 90s. Berarti Iya. Counting Crows lo suka juga Counting ya? Crows sebenarnya jadi kayak penyanyi-penyanyi yang lirik heavy kayak Sarah Bareilles, kayak Jason Mraz itu gue sempat ada era di mana gue suka sekali sama mereka. Terus juga Kings of Convenience juga sih. Oke. Gitu sih. Iya. Iya kebanyakan sih yang lirik kali ya, nggak tahu mungkin Iya. ya jadi nulis ini jadi kayak ya Iya. jadi nyarinya liriknya Iya. gitu. Iya. Nah, gue inget nih lo kan juga dulu pernah main web series ya yang tayang di YouTube. Terus lo pernah main film-film juga kan selain web series ini. Film-film dan web series apa aja sih yang pernah jadi project lo yang selama ini? Gue itu kan kalau sebagai aktor ya itu kan ya peran-peran kecil dan di project-project kecil gitu. Iya. Mungkin project yang paling high profile mungkin ada web seriesnya dari Kalyana Shirai dari Tehnia Dinata tuh Suka Duka Berduka di video. Iya. Ada itu web series itu. Ada juga web series passion project bersama teman-teman yang sampai sekarang itu juga jadi pengalaman yang paling berharga sih buat gue. Iya. Itu web series itu. Terus biasanya sih mungkin film-film pendek ya. Film-film pendek kebanyakan juga project temen juga. Oke. Ya mungkin itu sih. Mungkin itu. Tapi kalau misalnya lo yang dari yang udah pernah lo jalanin nih, dari bermain film sebagai aktor, bermain teater, mana sih yang lebih menantang? Menantang ya. Ya ini klise sih jawabannya. Cuman kayak dua-duanya kan pasti ada tantangan tersendiri ya gitu. Kalau misalnya gue selalu merasa gue lebih bebas ketika gue bermain teater. Karena menurut gue tuh lebih bebas, lebih nggak ada. Kalau misalnya film itu kan kita dikungkung oleh oleh mesin yang sangat teknis. Dalam arti kayak syutingnya per adegan tuh bisa nggak urut. Iya. Terus juga kayak take-nya itu kan misalnya diambil dari sisi sini, terus habis itu nanti oke, kita ulang lagi dari sisi sini gitu. Jadi kita harus pinter-pinter jaga supaya gimana performance kita tetap di level yang sama dari segala sisi. Iya. Dari segala sisi dan dari segala waktu gitu. Jadi kayak berapapun di take-nya juga harus segitu lagi. Dan itu kan susah ya. Maksudnya terutama juga karena gue mungkin bukan aktor yang jago-jago banget, jadi kayak susah tuh untuk mempertahankan emosi yang sama. Kadang-kadang performance terbaik gue adalah ketika gue diambil dari belakang gitu kan, kayak gitu kan. Jadi kayak nggak kelihatan mukanya, padahal itu tuh yang enak banget buat gue. Iya. Nah sementara di panggung tuh nggak ada. Di panggung itu kan bener-bener bebas. Jadi kayak nggak ada yang namanya cut, nggak ada yang namanya editing. Semuanya once lu di panggung itu udah semuanya udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Itu bisa jadi sangat terrifying, dan buat gue juga masih terrifying sih gitu, masih demam panggung juga sampai sekarang. Tapi di saat yang lain itu menurut gue sangat membebaskan. Jadi ketika misalnya gue membuat kesalahan di panggung, nggak ada tuh yang cut ulang, nggak ada. Jadi ya lu harus tahu lah gimana caranya lu menyelamatkan itu, dan itu sering banget terjadi di gue. Yang adalah tiba-tiba gue ngangkat telepon, tiba-tiba kabelnya putus gitu. Iya, jadi itu yang, tapi buat gue itu serunya, itu tantangannya, tapi buat gue juga itu yang membuat gue bebas sih, membuat gue bebas. Jadi kayak lu cuma punya satu take gitu. Di pertunjukan malam itu lu cuma punya satu take. Jadi lu harus mengeluarkan yang terbaik di take itu. Gitu, di take itu kan. Padahal ya emang cuma segitu aja gitu. Dan menurut gue itu justru membebaskan sih, karena kayak ya udah, it's all or nothing. Semuanya ada di detik itu. Jadi ketika detik itu lo merasa udah yang paling baik dan paling maksimal keluar dari lo, ya itulah yang akan dilakukan. Dan mungkin membebaskan juga dalam arti bahwa mungkin teater tidak terdokumentasikan film ya. Gitu. Jadi ketika lo selalu tetap ada second chance di teater itu, tapi bukan berupa take 1, take 2, take 3, tapi ketika malam ini lu tiba performance lu gagal, lu bisa memperbaikinya di malam berikutnya. Oke. Gitu. Tapi
biasanya pertunjukan teater itu tidak terdokumentasikan kan, bukan terdokumentasikan tapi tidak terpublisize. Kadang-kadang kan cuma direkam untuk dokumentasi pribadi aja, sanggarnya aja. Sementara kalau film itu kan semua publik. Dan itu kan hidup sampai lu ntar meninggal, lu itu akan tetap dilihat orang. Jadi kalau lu ada yang sesuatu yang lu tidak suka di dalam gambar itu, ya itulah yang akan hidup gitu. Jadi itu kungkungannya sih buat gue. Iya. Nah, di teater ini kan lo ada project terbaru nih ya sama The Jakarta Players. Judulnya Disconnected ya. Konsep dan ceritanya itu tentang apa sih Disconnected itu? Ya, jadi Disconnected ini tuh kumpulan play pendek yang membicarakan tentang cinta, seks juga ada, dan teknologi. Jadi kayak payungnya tuh teknologi. Bagaimana teknologi itu mempengaruhi hubungan kita dengan sesama manusia. Ini agak-agak kayak Black Mirror nggak sih? Bisa sih, bisa. Ada beberapa play yang sangat Black Mirror sih vibe-nya. Tapi itu comedy, jadi tuh kayak semuanya ringan, semuanya fun. Ada juga sih yang serius dan intens, ada juga. Tapi dan ini adalah play original, jadi ditulis oleh Andrew Trick dan John Pachter, kan itu anggota Jakarta Players. Dan sepertinya kalau gue nggak salah ini pertama kali Jakarta Players mementaskan naskah yang original gitu. Biasanya kan mereka mementaskan naskah yang sudah ada dari playwright mana gitu. Tapi yang kali ini itu naskah original. Oke. Nah di sini lo berperan sebagai apa? Karakternya tuh kayak gimana? Karena ini gabungan play pendek, jadi gue memainkan beberapa karakter sih. Jadi gimana ya? Ada lah. Kalau jadi segmen yang ada guenya itu satu itu tentang lalu lintas di Jakarta. Lalu lintas. Jakarta tuh kan kayaknya salah satu lah yang paling jadi momok di Jakarta itu kan adalah lalu lintasnya kan gitu. Itu kayak itu jadi gue ceritanya tentang satu orang yang terjebak di dalam mobil gitu bersama Google Maps, bersama apa tuh namanya tuh? Apa sih namanya yang penunjuk arah itu yang buat navigator itu ya? Waze, Google Maps, apa sih? Iya, ya pokoknya aplikasi kayak Google Maps gitu yang ada yang suaranya gitu loh ya. Waze. 500 meter lagi Waze, kayak gitu, kayak gitu-gitu kan. Itu terus ada satu lagi tentang hubungan suami istri dan ini gue bisa ngomong di sini ya. Pokoknya hubungan suami istri yang menjadi goyah gitu. Jadi mereka membicarakan hubungannya lagi. Hubungannya sama teknologinya adalah karena di antara mereka ada internet deh, pokoknya gimana internet itu mempengaruhi hubungan mereka berdua. Pokoknya gitu. Itu sih, sama satu lagi tuh ya ada juga yang tentang bullying, online bullying gitu. Ada juga tentang AI juga. Yang ada gue tuh ada satu yang tentang AI, gimana AI itu membantu pekerjaan kita, tapi secara tidak sadari mungkin dia menghancurkan pekerjaan kita juga gitu. Menarik. Berarti lo memerankan 4-5 karakter kah? Ada 1, 2, 3, iya 4 ya. Oke. Nah sekarang nih lo lagi excited ngapain sih? Apakah lagi ada ide untuk project baru atau apa sih mimpi lo yang belum kesampaian? Gue itu, terus terang ini kayak bener-bener gue jadi kayak nggak ambisius banget, tapi this is all I've ever wanted since I was a kid sih sebetulnya. Ya udah menjadi penulis gitu, dan menjadi aktor. Jadi kayak udah, nggak cuman kan the thing about being jadi penulis dan menjadi aktor itu kan adalah lu nggak pernah stagnan kan gitu. Pasti akan ada project baru, sebenarnya ada lagi. Sebenarnya kalau yang sekarang gue lagi excited sih sebetulnya untuk melihat nanti setelah Creepy Case Club terbaru ini terbit, kira-kira gue akan dibawa kemana lagi? Volume 7 ya? Volume 7. Kira-kira gue akan dibawa kemana lagi? Karena seri buku ini, anak-anak gue ini sudah membawa gue ke tempat-tempat yang gak pernah gue duga sih sebenarnya. Gitu. Kalau sekarang lo lagi ada dalam fase hidup yang mana? Gimana sih lo ngelihat dunia sekarang ini? Sekarang ini mungkin gue gimana ya? Kayaknya gue memasuki midlife crisis deh. Enggak sih, sebetulnya gue
sedang dalam fase hidup yang konten sebetulnya. Karena kayak yang gue stabil sudah konten ya. Karena gue sudah mendapatkan apa yang gue impikan. Impian masa kecil gue tuh tercapai gitu kan. Nggak semua orang bisa mencapai impian masa kecilnya ya gitu. Walaupun akhirnya mereka mendapatkan impian lain yang lebih bagus dan lebih besar dan lebih banyak duitnya gitu kan. Tapi nggak semuanya yang dari kecil lu pengen jadi ini dan ternyata lu beneran jadi ini tuh kan nggak semua. Nah gue tuh in way itu terjadi sama gue karena gue selalu pengen jadi penulis yang nulis buku. Gue selalu pengen selalu pengen berakting lagi. Waktu itu selalu pengen kayak ngelihat, kalau muka gue ada di layar tuh kayak gimana sih gitu. Walaupun tercapainya tuh nggak dengan bombastis ya, nggak tiba-tiba gue jadi aktor terkenal atau tapi buat gue itu cukup gitu. Karena gue tahu nih dari dulu gue pengen tahu gimana rasanya, sekarang gue udah rasakan. Jadi tuh konten. Tapi ya itu ya, midlife crisis tuh kayak selalu ada yang berasa yang kurang ya, gue nggak tahu apa. Gue melihat dunia sekarang ini adalah, gue kayaknya mulai harus dipaksa berdamai dengan kenyataan bahwa gue semakin tua, semakin banyak pintu yang tertutup, dan gue kayak diingatkan lagi sama kesempatan-kesempatan yang gue lepas. Itu. Ya gitu sih, kesempatan-kesempatan yang gue lepas dan mungkin gak akan bisa gue dapatkan lagi karena gue sudah semakin tua, itu sih. Kalau ada yang bisa lo ubah nih dari segala situasi yang kita hadapi sehari-hari ini, masih ada gak sih yang pengen lo ubah? Apa yang pengen lo ubah? Situasi gue pribadi sehari-hari. Yang pengen gue ubah adalah gue pingin lebih berani dan lebih gak overthinking. Masa sih Sagittarius overthinking? Karena banyak, ya itu sih, gue merasa banyak kesempatan yang lewat karena gue terlalu overthinking. Karena gue nggak punya cukup keberanian dan cukup kenekatan untuk udah ambil aja, ntar kalau lu nyesel pikirinnya belakangan aja. Enggak, gue selalu pikir gimana nanti kalau begini. Di satu sisi itu terus terang mungkin menyelamatkan gue. Mungkin itu yang menyelamatkan gue dari, mungkin kalau misalnya waktu itu gue ambil itu terus mungkin gue nggak akan ada di sini sih, mungkin gue nggak akan nulis Script Case Club atau segala macam. Mungkin selalu kan kita selalu melihat dunia kan dengan paralel gitu ya. Kayak kadang-kadang kita terlalu fokus pada kesempatan-kesempatan yang hilang, tapi sebetulnya kadang-kadang kita nggak berpikir kalau justru karena kesempatan lu yang hilang itu lu dapet yang ini gitu. Kadang-kadang kita dibutakan karena kita fokusnya ada, harusnya waktu itu gue begini ya gitu. Cuman ya itu sih kalau yang gue ubah ya sekarang adalah mungkin gue harus lebih nggak overthinking dan lebih gampang ngomong iya ketika ada sesuatu yang lewat gitu. Apa yang pengen lo ubah dari pandangan orang melalui karya-karya lo? Wah ini menarik nih. Jadi maksudnya pandangan orang yang I wish bisa gue ubah, mereka nggak melihat gue sebagai itu gitu. Sebenarnya ya Prit, maksudnya gue tuh jadi bingung deh. Kadang-kadang gue merasa kayak mungkin yang orang lihat dari gue itu sebetulnya adalah versi terbaik gue yang sebetulnya gue nggak sebaik itu gitu. Jadi ngerti gak sih? Jadi kayaknya kalau yang pengen gue ubah sih, kayaknya mungkin gue malah mikirnya begini. Gak apa-apa lu ngelihat gue sebagai itu aja kok. Karena banyak yang lu gak tahu dari gue yang kalau lu tahu ntar lu nyesel gitu. Jadi kayaknya gitu sih. Maksudnya orang kalau ngelihat gue sebagai penulis, gue sebagai aktor, gak apa-apa lu lihat gue sebagai itu aja. Sebagai apapun yang ini. Karena kalau lu ngelihat diri gue utuhnya, mungkin lu akan disillusioned gitu. Jadi yang pengen gue ubah, dengan tidak bermaksud sombong ya bahwa citra gue di mata orang itu baik. Tapi maksud gue, gue nggak akan mengubah sih. Cukup lihat gue seperti yang lu lihat gue sekarang. Dan ya gitu. Nggak perlu tahu terlalu banyak tentang gue. Kalau lo hanya boleh milih satu profesi aja dalam hidup lo, apa yang akan lo pilih? Satu aja. Satu profesi ya? Iya. Apakah ini atau pemain teater? Boleh nggak sih kalau gue bilang gue pingin jadi penulis yang bisa hidup dari tulisannya, yang bisa hidup dari royaltinya, itu. Jadi ya profesinya ya penulis, tapi ada tapinya, tapi penulis yang bisa hidup dari tulisannya. Gitu. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.